Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya pada mata kuliah fisika. Hari ini kita akan mempelajari usaha dan energi. Oke, sebelum kita masuk ke usaha, kita bahas dulu untuk yang satu ini. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh gaya pada suatu benda sehingga benda itu bergerak. Nah, itu kita sebut sebagai usaha. Nah, ini ada ilustrasi gambar, bisa diamati. Gaya yang bekerja sebuah kereta salju, jadi di situ ada gambar, ada 3 orang sedang mendorong kereta salju. Gaya yang bekerja sebuah kereta salju yang menyebabkan kereta salju tersebut berpindah tempat, berpindah dari posisi sebelumnya, dan menunjukkan adanya usaha yang telah dilakukan oleh masing-masing orang itu. Jadi ada 3 orang mendorong kereta salju, kemudian kereta saljunya bergeser dari tempat semula. Kemudian, apakah usaha baru dapat berlangsung bila berpindah? Nah, itu pertanyaan yang muncul. Kemudian, bagaimana apabila benda yang diberikan gaya ternyata tidak bergerak atau berpindah? Nah, coba dipikirkan, menurut kalian bagaimana? Kemudian, apakah telah terjadi usaha? Jadi tadi ya, apakah usaha itu dapat berlangsung hanya jika bendanya berpindah? Kemudian bagaimana kalau bendanya itu ternyata sudah diberikan gaya tapi bendanya tetap tidak bergerak sedikit pun? Apa tetap terjadi usaha? Nah, sekarang mari kita lihat ilustrasi seperti pada gambar. Gambar tersebut menunjukkan seorang tahanan atau narapidana yang sedang mendorong dinding sel tempatnya di penjara. Jadi ceritanya, narapidana atau tahanan tersebut frustasi, ingin kabur, ingin keluar. Kemudian dengan cara dia mendorong dinding sel tempatnya di penjara. Tahanan tersebut mengerjakan atau memberikan sejumlah gaya kepada dinding dengan cara mendorong. Tetapi apa yang terjadi? Dinding tersebut atau dinding sel tersebut tetap di tempatnya, atau dengan kata lain tidak bergerak atau berpindah sedikit pun, tetap di posisi semula. Adanya gaya yang diberikan oleh tahanan tersebut kepada dinding sel, tadi kan mendorong dengan sekuat tenaga ya, berarti kan ada gaya yang diberikan oleh narapidana kepada dinding sel. Tetapi dinding sel tersebut tidak berpindah. Ini menunjukkan bahwa tahanan itu tidak melakukan usaha atau tidak ada usaha yang terjadi. Jadi kalau di dalam fisika, dengan pengertian dalam kehidupan sehari-hari itu sedikit berbeda. Kalau dalam kehidupan sehari-hari yang penting kamu sudah berusaha, sudah melakukan yang terbaik, itu kamu dikatakan melakukan usaha. Meskipun pada kenyataannya misalkan belum berhasil atau gagal, tapi kamu sudah dikatakan berusaha. Tetapi dalam konteks fisika, kalau tidak ada hasilnya yang jelas, bendanya tidak berpindah, tidak bergeser, atau tetap persis di tempat semula, atau perpindahannya nol, itu berarti kamu dikatakan tidak melakukan usaha. Atau usaha yang kamu lakukan itu sia-sia, tidak diakui, seperti itu. Nah, berarti berdasarkan penjelasan sebelumnya atau kejadian narapidana dan sel tadi, dinding sel tadi, kita dapat menyimpulkan mengenai usaha. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ada 2 syarat terjadinya suatu usaha. Syarat yang pertama yaitu ada gaya yang bekerja pada suatu benda. Jadi harus ada gaya. Gayanya tadi apa? Yaitu dorongan atau gaya berupa dorongan yang diberikan oleh narapidana terhadap dinding sel. Nah, berarti kan ada gaya ya, di sini kuncinya gaya. Kemudian yang kedua, adanya perpindahan yang dialami oleh benda. Jadi, kalau dua-duanya ini tidak terpenuhi atau salah satu saja yang terpenuhi,
itu tidak dapat dikatakan usaha. Misalkan ada gaya, mendorong, tetapi tidak ada hasilnya. Bendanya tidak bergeser, berarti tidak ada usaha. Kemudian bendanya bergeser, tapi tidak ada gaya luar, yaitu juga tidak dikatakan ada usaha. Gitu. Nah, dengan demikian dapat kita definisikan bahwa usaha itu sebagai sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Jadi misalkan saya punya posisi awal atau bendanya itu di posisi A di sini. Kemudian saya beri gaya, boleh berupa dorongan atau tarikan. Nah, ini ada gaya F yang menyebabkan benda bergeser dari posisi awal A, kemudian bergeser menjadi posisi akhir, katakanlah di sini B. Nah, sejauh gesernya itu S. Nah, inilah yang kita sebut sebagai usaha. Kemudian, saya lanjutkan lagi. Secara matematis, tadi kan ada gaya, kemudian ada perpindahan posisi. Nah, itu baru disebut usaha. Sehingga usaha dapat saya tulis W sama dengan F dikali dengan delta S atau X. Nah, dengan W sendiri adalah usaha yang dilakukan benda, F-nya adalah gaya yang bekerja pada benda, dan delta X atau S adalah perpindahan yang dialami benda. Kemudian pertanyaan selanjutnya muncul, bagaimana apabila gaya yang bekerja pada benda itu tidak searah dengan arah perpindahannya, atau dengan kata lain membentuk sudut tertentu. Nah, kira-kira bagaimana? Masih dengan rumus yang sama ya. Tadi adalah sebelumnya sudah kita kenal W sama dengan F kali S atau delta X. Nah, berarti ya tinggal karena di sini F-nya itu yang bekerja itu ini ya F, kemudian gerakannya bukan ke arah sini tetapi gerakannya pada arah horizontal alias gesernya tadi kan bendanya dari posisinya ini A di sini bergeser berpindah menjadi posisi B di sini. Nah, karena gerakannya itu pada arah horizontal sehingga kita lihat yang arah horizontal. Nah, kita tinggal dijabarkan menggunakan vektor yang kemarin. Kalau ada F di sini, di arah X-nya ada F cos alpha. Berarti yang bekerja F yang ada di sini ini adalah F cos alpha. Delta X-nya tetap jadilah rumus ini. Jadi W sama dengan F cos alpha dikalikan dengan delta X. Jadi sama saja, tapi kita lihat kemana benda tersebut akan bergeser, baru kita lihat di situ gaya yang bekerja itu apa. Kalau misalkan arahnya ke vertikal ya nanti beda lagi, bukan cos tapi sin, karena di sini arahnya gerakannya horizontal ya pakainya cos gitu ya. Dengan alfa itu adalah sudutnya itu ada di sini. Sudut itu boleh kita sebut alfa, theta, bebas. Intinya itu adalah nilai dari sudutnya. Bisa 30 derajat, 60 derajat, dan seterusnya. Kemudian, bila gaya yang bekerja pada suatu benda tidak searah dengan arah perpindahan benda itu, maka usaha yang dilakukan akan menjadi lebih ringan. Jadi misalkan gaya yang bekerja tadi ya, pada suatu benda tidak searah dengan arah perpindahan benda itu. Jadi berpindahnya itu justru bukan searah dengan gaya yang kita berikan. Misalkan kita dorong. Nah, kalau arah perpindahannya itu tidak sama dengan arah kita memberikan gaya, maka usaha yang dilakukan itu justru akan menjadi lebih kecil atau berkurang. Kemudian, karena usaha itu berkaitan erat dengan energi, sekarang karena kita sudah paham mengenai usaha, kita lanjut untuk energi. Jadi usaha itu dilakukan ketika energi dipindahkan dari satu benda ke benda yang lain. Nah, hal ini menjelaskan salah satu konsep penting dalam sains, yaitu hukum kekekalan energi.
Jadi kenapa kok usaha berhubungan dengan energi? Ya karena tadi usaha itu ada karena energi yang berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Kemudian, energi tidak pernah hilang, tetapi hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk menjadi bentuk energi yang lain. Inilah yang kita sebut dengan kekekalan energi. Jadi kekal itu tetap ya, atau tidak berubah. Jadi yang tidak berubah di sini energinya, tapi bentuk energinya itu berubah, tapi besar energinya tidak berubah. Jumlah total energi pada sistem dan lingkungan itu bersifat kekal alias tetap. Jadi kuncinya di sini adalah untuk hukum kekekalan energi, bunyinya yang bawahnya ini. Jadi energi tidak pernah hilang, tetapi hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi ini ya, energi itu tidak pernah hilang, cuman berubah bentuk. Kemudian yang perlu digarisbawahi lagi adalah jumlah total energi sistem pada lingkungan bersifat kekal. Itu artinya sebelum dan sesudah itu sama. Ya, sebelum dan sesudah itu energinya sama. Oke, saya lanjutkan lagi. Energi dapat menyebabkan perubahan pada benda atau lingkungan. Nah, perubahan energi yang dimaksud dapat terjadi dengan berbagai cara. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan contoh perubahan energi? Karena banyak sekali dan saya yakin pasti kalian memanfaatkannya. Entah di rumah, di tempat bekerja, di kampus, kemudian di tempat nongkrong, dan lain sebagainya. Pasti kalian memanfaatkan perubahan energi. Saya kasih contoh ya. Misalkan, kok mulai sore ya, atau mendung ya, kemudian mau beranjak dari sore menjadi malam, mau maghrib, gelap, kita menyalakan lampu. Nah, lampu itu juga salah satu perubahan energi. Energi listrik menjadi cahaya. Kemudian menonton televisi. Nah, sekarang kan semuanya pakainya listrik ya. Listrik menjadi cahaya dan suara atau audio dan lain sebagainya. Masih banyak sekali dan saya yakin semuanya pasti memanfaatkan dan membutuhkan energi. Kemudian ini adalah bentuk-bentuk dari energi. Jadi energi itu ada energi potensial, energi kinetik, dan gabungan. Energi kinetik itu hubungannya dengan gerak. Namanya kinetik ya. Kinetik itu hubungannya dengan gerakan atau gerak. Kemudian potensial. Nah, di sini ada H atau ketinggian. Berarti potensial itu energi yang berhubungan dengan kedudukannya. Kemudian bagaimana kalau gabungan keduanya? Nah, berarti kalau ini misalkan bola menggelinding, kemudian di permukaan yang datar, berarti kan hanya ada gerakan saja, atau kalian naik sepeda di permukaan yang datar, hanya ada gerakan. Kemudian kalau energi potensial, buah jatuh dari pohonnya, ada H, ada ketinggiannya, nah, ada kedudukannya, sampai dengan jatuh ke permukaan tanah misalkan. Kemudian bagaimana kalau bolanya itu menggelinding, ada ketinggiannya, kemudian ada kecepatannya. Nah, kalau menggelinding berarti dia punya energi potensial yaitu H, ini yang berhubungan dengan kedudukannya, dan juga energi kinetik yang berhubungan dengan kecepatan atau V. Gitu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu energi kinetik. Tadi sudah saya katakan bahwa energi kinetik ini berhubungan dengan gerakan atau gerak. Nah, kita mau cari tahu asal mula dari rumus energi kinetik. Ini hanya perlu dipahami, jangan dibuat kok susah Bu, angkanya banyak, tidak. Di sini saya hanya ingin menunjukkan penurunan rumusnya saja. Rumusnya tidak sebanyak ini. Jadi rumus yang kalian ingat hanya rumus yang akhir saja nanti. Jadi tadi kan kita berawal dari benda yang punya atau yang diberikan gaya ya. Benda di posisi A kemudian bergerak menjadi berubah posisi menjadi di posisi B. Nah, ini ada gaya yang bekerja,
kemudian ada kecepatan, kemudian ada jaraknya S. Nah, kita substitusikan nilai percepatan A ke dalam persamaan gaya atau hukum 2 Newton. Masih ingat ya? Ini adalah hukum 2 Newton. Hukum 2. Oke. Nah, untuk menentukan besarnya usaha. Jadi A. Nah, ini rumus dari, masih ingat rumus apa ini? Rumus G, L, B, B. Jadi kita masih pakai rumus G, L, B, B. Kemudian, nah, karena saya mau cari A, yang mau saya carikan ini. A di sini. Berarti yang lain harus dipindah. Ini pindah ke sana. Ini 2S-nya juga dipindah ke sana. Nah, ketemulah rumusnya ini. A sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat per 2S. Nah, kalau sudah rumus yang ini, kita substitusikan ke rumus. Masih ingat ini rumus apa? Ini rumus usaha. W sama dengan F kali S atau F kali X. Atau delta X, delta S sama aja itu. Delta itu menunjukkan selisih akhir dikurangi awal. Ini tadi rumus dari usaha. Oke, nah kalau sudah tadi F sendiri pakai warna berbeda biar nggak bingung. Nah, F sendiri masih ingat F. Bentar, ini mepet banget ya. Ini aja. F sendiri masih ingat rumus F. F itu tadi sama dengan ini ya. Nah, hukum 2 Newton. F sama dengan M kali A. Saya jabarkan di sini. Oke, kemudian S tetap S ya. Nah, kalau sudah, M-nya tetap M. Nah, saya taruh di sini. Nah, A-nya ini saya ganti dengan ini. Dapatnya dari mana? Dapat dari sini tadi. Ini masuklah ke sini. Gitu ya. Kemudian, kalau sudah S-nya tetap ya, tetap S. Di sini S-nya tetap masih. Kemudian kita ubah aja bentuknya jadi lebih mudah ya. Tadi ini masih tetap, kemudian oh iya S-nya bisa kita coret. Di sini ada S, di sini ada S, habis ya, di sini nggak ada S lagi. Kemudian, nah di sini ada 2, otomatis di atas kan ada setengah ya. Nah di sini 1/2. Nah setengahnya saya keluarkan menjadi bentuk ini, setengah MVT kuadrat min V0 kuadrat. Atau kalau saya jabarkan lagi menjadi ini, bentar, ini dikali ini dikali ini. Jadilah bentuk seperti ini. Jadi ini keadaan akhir, ini keadaan awal. Nah, kalau V0-nya sama dengan 0 bagaimana ini? Atau misalkan mula-mula bendanya diam, berarti kan V0-nya 0. Berarti ini habis. Atau sama dengan 0. Kalau habis tinggal setengah MV T kuadrat saja. Ini jika V0-nya 0. Jadi W atau usaha itu sama dengan delta apa ini? Setengah MV kuadrat itu energi kinetik. Jadi W sama dengan delta EK. Energi kinetik sendiri itu adalah ini, W sama dengan EK atau setengah MV kuadrat. Jadi rumus EK itu adalah ini, setengah MV kuadrat. Kemudian tadi persamaan 1, tadi dapat kita tulis persamaan 1 tadi, kalau lupa saya tulis lagi ya, W sama dengan setengah MV2 ya, bolehlah VT atau V2 kuadrat min setengah MV1 atau V0 lah, boleh V0 kuadrat. Kalau V0 berarti yang sini pakai VT aja ya. Nah, di sini pakai VT. Nah, ini bentar, ini itu sama aja dengan ini EK2. Kemudian yang ini, yang V0 kuadrat itu sama dengan EK1. Akhir dikurangi awal. Nah, itu sama aja dengan selisih, atau selisih itu dapat kita tulis dengan delta. Jadi, W sama dengan delta EK.
atau usaha sebanding dengan perubahan energi kinetik. Jadi yang menjadi catatan ini usaha tadi W, perubahan energi kinetik tadi adalah delta EK. Nah, gitu. Oke, kemudian saya lanjut lagi ke energi potensial. Sebelumnya sudah saya jelaskan, energi potensial itu berhubungan dengan kedudukannya. Jadi, energi yang dimiliki benda karena kedudukannya atau keadaan benda tersebut. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau ketinggiannya terhadap suatu bidang acuan tertentu. Nah, biasanya bidang acuannya ini yang paling sering adalah permukaan bumi. Selain ada energi potensial gravitasi, ada satu lagi, yaitu energi potensial pegas. Kalau energi potensial pegas, itu artinya berarti hubungannya dengan pegas. Pegas itu sifatnya elastis, seperti berhubungan dengan benda-benda yang sifatnya elastis. Contohnya adalah pegas. Oke, kita masuk atau kita pelajari dulu ya untuk potensial gravitasi. Nah, untuk energi potensial gravitasi tadi sudah dikatakan kedudukan atau ketinggian, berarti harus ada hanya ini. Nah, kemudian kalau berhubungan dengan ketinggian seperti pada gerak vertikal, nah akan ada percepatan gravitasi. Jadi percepatan yang berlaku di sini adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, rumusnya EP atau energi potensial yaitu mgh. M-nya adalah massa, M-nya itu adalah massa benda satuannya apa? Kilogram. Ini pakai satuan umum atau internasional ya. G masih ingat ya, percepatan gravitasi bumi kita pakainya 10 meter per sekon kuadrat. H adalah ketinggian. Ketinggian satuannya apa? Kita pakai meter. Nah, M. Oke. Nah, jadi rumusnya adalah EP sama dengan mgh. M-nya massa, kemudian G-nya percepatan gravitasi bumi, dan H-nya ketinggian. Otomatis EP akan bernilai besar kalau H-nya makin besar juga. Jadi semakin tinggi H atau benda di atas permukaan tanah, maka semakin besar energi potensial yang dimiliki benda tersebut. Karena ini ya, otomatis kalau M-nya makin besar, H-nya makin besar dengan massa yang sama bendanya, maka EP-nya akan semakin besar. Masih energi potensial gravitasi. Ketika benda jatuh, nah misalkan saya punya bola nih, jatuh. Nah, kalau jatuh ini katakan permukaan bumi. Nah, kemudian bola jatuh. Nah, ini posisi misalkan berarti ini H2 ya. Nah, kemudian jatuh. Sampai sini, belum sampai tanah nih, posisi H1. Nah, jadi W-nya atau ini W-nya W usaha ya, bukan W gaya berat. Jadi kalau W besar itu adalah usaha, kalau W kecil itu adalah gaya berat. W tadi adalah mg, H hanya H2 ini di atas yang pertama, kemudian dikurangi dengan H1 yang di posisi lebih bawah. Jadi W sama dengan EP2 dikurangi EP1 karena ini kan sama aja gini ya, mg H2. Nah, mg H2 ini kan sama aja dengan apa tadi? EP. EP H2 berarti EP2. Nah, kemudian dikurangi H1. H1 itu berarti mg hanya H1. Berarti ini sama aja EP1. Nah, jadi ini tadi EP2, ini EP1. Jadilah EP2 dikurangi EP1. Atau berarti kan selisih. Akhir dikurangi awal. Atau tinggi dikurangi yang lebih rendah. Berarti sama aja selisih. Jadi yang seperti segitiga itu bacanya delta, itu adalah selisih. Nah, jadi boleh saya katakan
bahwa W atau usaha sama dengan perubahan energi potensial atau usaha sebanding dengan perubahan energi potensial. W sama dengan delta, delta itu perubahan, E itu energi, P itu adalah potensial. Jelas sampai sini? Lanjut ya. Lanjut, bayangkan sebuah pegas yang ditekan dengan tangan. Apabila kita melepas tekanan pada pegas, maka pegas tersebut melakukan usaha pada tangan. Jadi kalau kalian tekan pegas atau pir, seolah-olah tangan kalian seperti didorong oleh pegas tersebut. Efek yang dirasakan adalah tangan kita terasa seperti didorong. Jadi sifatnya yang elastis itu membuat ketika kita mendorong pegas, tangan kita seperti didorong pegas tersebut. Jika pegas ditekan sejauh X, bisa dilihat gambar ya, dari panjang alaminya diperlukan gaya sebesar Ft. Nah, Ft itu kita sebut sebagai gaya tekan, T-nya tekan, yang nilainya berbanding lurus dengan X. Jadi ini ya, ini gambar A ini adalah posisi normal. Jadi posisi normalnya pegas atau ketika pegas tidak diberi gaya apapun itu ini. Posisi X sama dengan 0. Kemudian ketika ditekan, nah gambar B itu ditekan. Nah, ketika ditekan inilah yang seperti saya bilang tadi, seperti didorong tangan kita. Nah, ini gambar C itu ketika dia memanjang. Jadi, ketika ditekan, ini ya, ketika ditekan, butuh Ft. Ft itu adalah gaya, ketika ditekan Ft, butuh Fp, kebalik ya. Ft itu tekan, Fp itu pemulih. Jadi, ketika ditekan, seperti ada yang mendorong, namanya Fp. Fp ini gunanya apa? Untuk memulihkan agar dia bisa kembali lagi ke posisi semula. Sama ini juga, ketika ada tarikan, nah, dia butuh pemulih yang di sini, sebaliknya, agar dia kembali ke posisi semula yang normal ini. Nah, kenapa di sini ada K? K ini adalah konstanta pegas atau ukuran elastis pegas, besarnya tetap. Yang menentukan konstantanya ini biasanya dari bahan. Nah, apalagi kalian yang anak otomotif ya, kalian pasti lebih paham tentang bahan. Misalkan shockbreaker itu kan juga per atau pegas ya. Nah, kalau bahannya sama, maka akan punya konstanta pegas yang sama juga. X tadi adalah ini jarak X, jarak memendeknya atau memanjangnya dibandingkan dengan semula, kondisi semula. Semulanya harusnya segini, ini kok jadi lebih pendek segini. Nah, ini X-nya. Atau menjadi lebih panjang, panjang segini. Nah, ini adalah X-nya. Lanjut lagi. Ketika ditekan, pegas memberikan gaya reaksi yang besarnya sama dengan gaya tekan, tetapi arahnya berlawanan. Gaya reaksi pegas tersebut dikenal sebagai gaya pemulih. Ini merupakan, masih ingat ya, hukum 3 Newton. Jadi ada gaya aksi atau gaya tekan, kemudian ada gaya reaksi yang besarnya itu sama tetapi berlawanan arah. Nih, jadi ini adalah hukum 3 Newton. Nah, biar ingat ya. Kemudian, nah di situ ada tanda minus. Sama ya, hukum 3 Newton kemarin ada tanda minus. Nah, tanda minus di sini itu hanya menunjukkan bahwa arah gaya pemulih selalu berlawanan dengan gaya tekannya. Atau persamaan F sama dengan min Kx, F ini bisa Ft ataupun Fp ya, sama saja karena rumusnya sama, cuman kejadiannya aja yang berbeda. Nah, rumus inilah yang kita sebut sebagai persamaan hukum Hooke. Kemudian energi potensial pegas lanjutannya, untuk besar gaya rata-rata, yaitu ini ya, setengah, 0 itu kalau ada jarak semula, kalau nggak ada ya langsung, berarti setengah Kx. Jadi, X merupakan jarak total pegas yang teregang atau pegas yang tertekan dibandingkan dengan kondisi normal. Berarti W sama dengan Fr kali X. Nah, karena F-nya tadi ini ya, F sama dengan ini, berarti F ini kita isi dengan ini, setengah Kx, X-nya masih ada lagi di sini. Berarti X-nya ada 2. Rumusnya menjadi ini.
setengah Kx kuadrat. Jadi persamaan energi potensial atau EP pegas itu ini. Setengah Kx kuadrat. Rumusnya berbeda dengan energi potensial gravitasi. Kemudian lanjut pada hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kalau energi mekanik sendiri itu berasal dari penjumlahan energi potensial dan juga energi kinetik. Potensial tadi kan sama dengan M G H. Kemudian energi kinetik itu sama dengan tadi setengah M V kuadrat. Nah, ini penjumlahan. Jadi hukum kekekalan energi mekanik tadi sudah kita bahas ya. Kalau kekal itu keadaan sebelum dan sesudah harus sama. Berarti energi mekanik 1 harus sama dengan energi mekanik 2. Kondisi awal harus sama dengan kondisi akhir. EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, M1 kali G1 ini kan dari EP1. Kemudian setengah M1V1 itu dari EK1. EP2 itu MGH2. Setengah M2V2 kuadrat itu EK2. Jadi rumusnya ini. EM1 sama dengan EM2. Ini rumus panjangnya. Ini kondisi awal atau yang ini adalah nih saya garis BF. Nah, gini aja. Nah, ini itu adalah EM1. EM1. Nah, yang ini adalah EM2. Nah, ini untuk keadaannya. Karena ketika bola dari atas nih ya, kemudian jatuh ke bawah, ketika posisi di puncak itu sebelum jatuh itu otomatis V. Kenapa 0 di sini? Karena ini V-nya. V-nya itu 0 karena dia masih diem. Nah, tentu tetap ya, EP plus EK sama dengan EM sama dengan tetap. Jadi EM-nya selalu tetap. Tetapi yang berubah adalah nilainya di dalamnya. Misalkan EK setengah MV kuadrat, tapi kan V-nya 0. Kalau V-nya 0 ya berarti dia akan 0. Nah, tetapi MGH-nya justru bernilai maksimum. Jadi ketika paling atas di sini itu EP-nya itu maksimum. Kemudian EK-nya itu minimum. Itu kalau belum bergerak. Kemudian ke bawah. Nah, di sini EP itu lebih besar daripada EK karena sudah mulai bergerak ya. EP lebih besar daripada EK. Nah, tapi EK-nya sudah ada nilainya. Kemudian semakin jatuh, EP di sini sama dengan EK. Nah, semakin ke bawah, EP-nya kan makin kecil. Kenapa makin kecil? Karena H makin kecil. Nah, karena dipengaruhi oleh H atau ketinggian. Kemudian EK-nya semakin besar karena kan semakin ke bawah, masih ingat GVB. GVB itu kan semakin mendekati gravitasi bumi atau mendekati pusat gravitasi bumi maka akan semakin cepat. Nah, akhirnya di sini EK-nya lebih besar. Jadi kalau di bawah itu EP-nya 0, kemudian EK-nya maksimum, kebalikan dari posisi puncak tadi. Kalau puncak tadi itu EP-nya maksimum, EK-nya yang 0. Jadi kondisi di bawah itu kebalikan dengan yang di puncak atau di atas. Jelas ya? Jelas. Nanti kita akan latihan soal setelah ini. Untuk materinya saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.